Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan atas kebesaran Tuhan kita bisa berkumpul di sini dengan tidak kurang suatu apapun. Kita bisa hidup karena Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Kita akan sama-sama memujikan nama Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Kita ulangi dari awal. Katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama yang katakan dari awal. Dia menyucikan, Dia juga menyucikan. Yes. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati. Saya undang IAI juga bangkit berdiri. Yang bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Buat minggu yang kedua ini kami datang ke altar-Mu yang kudus. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya hati-Mu disenangkan atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami mohon hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus beracara di tempat ini ya Bapa. Bapa, terima kasih
buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan. Kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang pada hari ini menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu sesuka hati-Mu dan semaksimal hati. Ya Bapa, biarlah firman yang ditabur ya Bapa itu menjadi rema bagi hidup kami dan pelita bagi jalan kami ya Bapa. Bapa, kami bersyukur, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau mulai ibadah pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih buat Roh-Mu yang selalu hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Dahaku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal dengan sungguh-sungguh, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sama-sama kita katakan sekali lagi, yang hidup
buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil hati seluruh kami Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu akan menyembah-Mu. Oh, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan yang penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Buka hati, kami buka hati tertuju kepadamu Tuhan. Oh, dengan segenap hati dan jiwa kami tertuju kepadamu Tuhan. Serta Kau semuanya Tuhan, sudah Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kau layak kami sembah Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Kau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau yang layak kami mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, berikanku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah.
kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, dan penuhi tempat ini dengan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami, Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Oh, sama-sama kita angkatkan tangan kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami. Kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sungguh luar biasa bagi kami. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau lagi Tuhan menyembah dan memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
sama-sama kita katakan, kita nyatakan dari awal lagu ini dengan sungguh-sungguh. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara semuanya kita bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi atas kami Tuhan, terjadi sekarang ini. Mari angkat tanganmu, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohonkan damai sejahtera-Mu ya Allah memenuhi Nusantara tercinta Indonesia. Penuhilah kota bangsa negara kami dengan Roh-Mu, bahkan segenap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat ya Tuhan, kiranya mengalami kemerdekaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dari segala kelemahan manusiawi dan mengaktifkan karunia-karunia Roh sehingga menjadi kesaksian berdampak kepada penuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia, kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan manfaat dan hikmat dalam mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga memohon semangat baru oleh Roh Kudus untuk menabur dalam membangun tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus, penyelesaian rap kiranya terus alami perkembangan pesat oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemuliaan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah
menghormatkan Kau Tuhan. Kami menghormatkan Kau Tuhan. Kau yang layak kami, yang layak kami sembah Tuhan hanya Kau. Sama-sama nyatakan akan Engkau, kami mohon akan Engkau, Kau Allah yang layak kami pujian Engkau Tuhan. Kami akan Engkau, kami akan Engkau, kami terima kasih Tuhan, kami kagum kepadamu Tuhan, dan dengan kasih setiamu yang tidak, dengan kasih setiamu yang tidak taranya Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi umat-umat yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Selamat siang buat kita semuanya. Saya pribadi mau nanya kepada ada yang masih baru pertama kali hadir di dalam gereja ini. Mari angkat tangan. Puji nama Tuhan, kita semua umat yang setia ya. Oke, kita sekarang lagi mau memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalam kita, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada, kami menari atasmu Tuhan. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku
bukan menari seperti dan menari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kau Allah yang sungguh besar bagi kami. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan pujian. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita ulangi lagu ini dengan lebih yang sungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar Allah kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, berdiam diri untuk mendengarkan sebagian dari tuntunan-Mu. Urapi bibir, hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah merupakan firman Tuhan. Berkati seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Berkati juga seluruh pengerja-Mu. Berkati juga gembala setempat, Bapak Dr. Andrew dan istri dan keluarga besar mereka, Pak Edward dan juga tim pelayanan seluruh keluarga besar mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Allah yang memberikan kemerdekaan bagi kami semua. Biarlah Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Allah yang menjadi penolong bagi kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan. Persiapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Terima kasih, silakan duduk. Nah, kita langsung saja. Nah, ayat tuntunan kita untuk bulan ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Tapi izinkan saya untuk menceritakan tentang latar belakang dari kitab 2 Korintus itu sendiri. Kalau Anda baca kitab 2 Korintus itu adalah berbicara bagaimana kekuatan yang kita miliki bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kelemahan kita.
Yang kedua adalah kitab 2 Korintus ini juga bercerita Rasul Paulus mau kita itu rekonsiliasi dengan siapapun. Karena pada saat itu 2000 tahun yang lalu, kota Korintus ini adalah kota yang sangat bobrok sekali Bapak Ibu. Sudah bobrok, terjadi perzinahan dan sebagainya seperti dunia yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi Paulus di dalam pelayannya dia tetap menekankan rekonsiliasi atau damai di antara sesama. Yang mengerti katakan amin. Ketiga, Paulus juga menerapkan suatu segi kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan berhati hamba. Artinya seorang pemimpin harus merendahkan diri di hadapan siapapun. Kalau misalnya kita sebagai seorang gembala, sebagai seorang koordinator dalam suatu pelayanan, maka mau tak mau kita harus merendahkan diri untuk membawa jemaat kita bersatu di dalam suatu pelayanan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah bermimpi. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin di gereja atau pemimpin di organisasi atau pemimpin dari rumah tangga kita, kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, percayalah apa yang Anda jalankan itu pasti menemui banyak kesulitan. Ayo, kitab 2 Korintus itu mengajak kita untuk tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Oke. Nah, saya masuk ke intinya di 2 Korintus 3 ayat 17. Mari sama-sama kita baca. 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, terjemahannya kita baca di ayat ini ya. Oke, next. Ya, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, bahasa Inggrisnya kemerdekaan di situ disilakan dengan kata liberty yang di sebelah kanan. Nah, kata liberty dan freedom itu hampir seperti dua bersaudara yang dipakai secara bergantian. Tapi khusus untuk khotbah pada hari ini, saya mau kita fokus liberty itu terjemahannya kemerdekaan. Ayo katakan kemerdekaan. Nah, apa artinya? Mari sama-sama kita belajar ya. Nah, pesan utama dalam 2 Korintus 3 ayat 17, kebenaran dan kekuatan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca dari 2 Korintus 3 ayat pasal 1 sampai pasal 18, maka intinya berbicara tentang kebenaran dan kekuatan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus di situ menjadi primadona untuk menyelesaikan masalah pada saat itu. Yang kedua, Roh Kudus adalah sumber kemenangan atau sumber kemerdekaan. Artinya, kalau Anda memiliki Roh Allah, maka Anda memiliki kemerdekaan. Menurut Alkitab Bapak Ibu. Ya. Dan ketiga, Roh Kudus sebagai sumber kekuatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kemerdekaan dan kebebasan artinya itu bagaikan saudara kembar. Dua kata itu sangat begitu populer, seluruh lapisan masyarakat, tua muda, kaya miskin, tingkat atas, tingkat bawah, itu mengerti apa artinya kemerdekaan dan kebebasan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, mari kita lihat kata kemerdekaan itu dari sisi Alkitabiah. Nah, saya tulis di sana next berikutnya bahwa kemerdekaan itu berbeda dengan kebebasan. Harus ada kemerdekaan dulu baru ada kebebasan dalam pengertian prinsip-prinsip Alkitabiah. Loh, maksudnya gimana? Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kemerdekaan dari dosa dan perbudakan dosa. Saya ulangi, kemerdekaan yang kita peroleh menurut Alkitab ini adalah kemerdekaan kita dari dosa dan perbudakan dosa. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, kita, saudara dan saya, itu sudah merdeka dari dosa dan perbudakan dosa.
Sesudah ini kita terima, maka kita baru menerima apa yang dikatakan itu kebebasan. Artinya kebebasan dahulu baru bisa, kemerdekaan dulu kita peroleh, baru kebebasan. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Nah, apa artinya? Saya bacakan ya. Kemerdekaan dalam Kristus berarti kebebasan dari belenggu dosa dan maut melalui karya penebusan Kristus. Melalui iman kepada Kristus kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kemerdekaan ini memungkinkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, menjelang kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit, kemudian 10 hari sesudah itu pencurahan Roh Kudus melalui Pentakosta. Saya mau mempersiapkan diri kita semua untuk menerima lawatan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tapi kita juga harus mengerti sebenarnya Roh Kudus itu apa, Roh Allah itu apa. Kita mengerti dalam Roh Allah ada kemerdekaan. Tapi kalau kita tidak mengerti apakah Roh Allah itu, peranannya apa, fungsinya apa, maka kita pasti tidak akan mengerti urgensi pentingnya kita minta lawatan Roh Kudus. Nah, pagi ini saya mau berbagi kepada kita bahwa Roh Allah yang disebutkan di dalam Alkitab 2 Korintus 3:17 itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kalau Anda belajar lebih mendalam, Roh Kudus itu adalah Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan Roh itu ada dalam diri Anda dan saya sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Begitu pentingnya Roh Allah atau Roh Kudus ini, maka ketika kita menunggu lawatan Roh Kudus pada hari ke-50 Pentakosta, itu akan membangkitkan iman kita. Kalau kita sadar, kita mengerti, kita memiliki Roh Tuhan itu berdiam dalam diri kita, maka saya percaya itu akan meningkatkan, membangkitkan iman kita. Karena kenapa? Kita belajar. Ya, oke. Siapakah Roh Kudus itu? Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengikuti tapi saya mau bagikan pada hari ini. Roh Kudus itu dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dalam bentuk roh yang berdiam dalam hati Anda dan saya. Ketika Tuhan Yesus, ketika dia bangkit, ketika dia mau naik ke surga. Di dalam kitab Yohanes, dia berfirman, aku akan mengirimkan seorang penolong. Karena Tuhan sendiri tidak memiliki sikap ego. Dia masih memikirkan Anda dan saya. Kenapa? Karena dia sungguh mengasihi Anda dan saya. Amin. Dia kirimkan seorang penolong. Jadi begini maksud saya. Kalau Tuhan sudah mengirimkan seorang penolong, masa kita tidak siap untuk menerima pengirimannya? Hari ke-50 itu jatuh pada bulan Mei, kalau saya nggak salah, sekitar tanggal 19-an. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mari kita tunggu dengan sungguh-sungguh berdoa, minta lawatan Roh Kudus atas kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kedua, Roh Kudus itu kekal. Nanti baca di kitab Ibrani 9:14, dia maha kuasa, dia maha hadir, dan dia maha tahu. Kalau Anda sungguh-sungguh mengerti Roh Tuhan yang ada dalam diri Anda dan saya percaya kita pasti disenangkan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Karena dalam Roh Allah pasti ada kemerdekaan. Saya nggak tahu ya, apakah Anda pernah merasakan di tengah-tengah goncangan orang lain boleh merasa sedih, orang lain boleh berasa dalam yang tidak enak, tapi Anda bersuka cita saja. Bukan berarti Anda bersuka cita, Anda tidak ada masalah. Ada masalah, tapi Anda bersuka cita dalam masalah Anda. Siapa yang mengerti akan hal itu? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pebisnismen yang anak-anak Tuhan, saya percaya
apapun masalah yang terjadi pada saat ini, saya percaya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang hanya datang dari Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Karena kita percaya Roh Allah pasti menolong kita. Nah, kita bahas lebih mendalam lagi ya, supaya kita semua mengerti. Kemudian kita harus juga mengerti apa sih peranan Roh Kudus. Ya, apa sih peranan Roh Kudus? Yang pertama, menyertai, menghibur, menguatkan, dan menolong dalam setiap persoalan. Yang mengerti katakan amin. Nanti saya berikan contoh ya. Kedua, memimpin dan mengarahkan perjalanan hidup menuju apa yang Tuhan rencanakan. Menyatakan kuasa mujizat melalui kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi Anda pelaku-pelaku mujizat tersebut. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir, berdoa syafaat untuk kita. Ketika Anda berdoa, maksud saya, ketika kami berdoa, saya selalu mengucap demikian, ya Roh Kudus, tolong ya Tuhan, berdoa untuk hambamu ini. Jamah si Polan itu, jamah si A, jamah si B, jamah si C, lembutkan hati. Roh Kudus akan berdoa syafaat untuk Anda. Amin. Andalkan Roh Kudus. Minta dalam doa Anda setiap saat, lawat kehidupan Anda, lawat keluarga Anda dengan Rohnya yang kudus. Percayalah, Anda akan terheran-heran melihat bagaimana Tuhan menyertai Anda. Oke, sebelum saya berikan contoh, saya selesaikan satu lagi. Nah, ketika kita belajar tentang peranan Roh Kudus, nah kita akan belajar tentang apa sih fungsi Roh Kudus tersebut. Next. Yang pertama, dia itu penolong kita dan diutus oleh Tuhan, itu pasti. Bapa di surga mengirimkan seorang penolong karena anaknya minta kepada Bapa di surga. Jadi roh Tuhan itu adalah berasal dari Bapa. Kedua, dia tinggal dalam diri kita, dalam hati kita. Makanya saya katakan, bersihkan hati Anda. Kalau perlu dicuci pakai rinso. Tahu artinya? Hati yang penuh dengan ego tidak pernah akan menerima lawatan Roh Kudus. Artinya hati yang sombong tidak akan pernah menerima lawatan Roh Kudus. Memang ketika Anda bertobat, Roh Kudus itu sudah ditempatkan Tuhan, tapi tidak aktif, hanya tinggal, enggak aktif, tidak bekerja. Ayo, kalau Anda merasa selama ini Roh Kudus yang ada dalam diri Anda rasa tidak bekerja. Ayo minta Tuhan untuk mengaktifkannya demi memuliakan nama Tuhan. Kemudian dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia oke, saya stop di situ, di 3 itu ya. Saya memberikan contoh di Alkitab. Ada beberapa tokoh Alkitab yang kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang pertama, masih ingat cerita tentang Filipus? Bagaimana Roh Kudus memindahkan Filipus untuk bertemu dengan sida-sida dari Mesir. Dan dia membaptis sida-sida tersebut. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kedua, pribadi yang kedua, Rasul Paulus. Dalam perjalanan ke Roma, ia naik kapal bersama para tahanan lainnya. Tetapi oleh karena sesuatu, kapal itu menemui banyak kesulitan dalam perjalanan. Rasul Paulus memberitahukan kepada perwira di kapal itu, tapi perwira itu tidak mau mendengar, tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan jurumudi. Padahal Rasul Paulus menerima tuntunan Roh Kudus pada saat itu. Ia berkata, Roh Tuhan berbicara kepadaku, jangan ambil jalan ini, ambil jalan ini. Seperti kitab Yonah yang ditelan dalam perut ikan. Juga sama halnya, tidak mau mendengar apa yang diperintahkan Roh Kudus. Yang ketiga, Maria. Masih ingat ketika Maria yang sudah menerima kabar bahwa dia mengandung Tuhan Yesus, dia mengunjungi Elizabeth. Pada saat dia mengunjungi Elizabeth, dia mengatakan, halo, salam Elizabeth. Tiba-tiba bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth yaitu Yohanes Pembaptis bergerak. Kenapa?
Karena bayi ini tahu yang mengucapkan itu adalah ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita tidak sadar bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengatur kita, kadang-kadang melalui mulut orang lain. Dan kita anggap itu kepo orangnya. Tapi padahal Tuhan mengirimkan seseorang untuk menegur kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kadang-kadang kita sewat juga kok ada yang begitu kepo ya. Tapi kalau sebagai anak Allah, siapa anak-anak Allah di sini? Ayo angkat tangan. Oh puji Tuhan, kalau Anda mengaku anak Allah, berarti Anda mengaku Roh Tuhan ada dalam hidup Anda. Amin. Jadi kalau kadang-kadang orang menegur kita, ya ikuti saja. Apa nasihatnya? Ya mau katakan amin. Karena begini, ada satu tulisan, saya lupa buat di PowerPoint, yang terdapat di satu dinding di kota Kalkuta, di mana rumah ini adalah rumah yang disediakan oleh Mother Teresa. Dia ada tulis satu tulisan suatu kata-kata bijak. Katanya begini, jika kamu berlaku baik dan orang menganggapnya itu tidak benar, tetap Anda lakukan. Jika kamu bermaksud menasihati orang lain dan orang tidak mau menerima, tetap lakukan. Karena akhirnya itu urusan Anda dengan Tuhan. Bisa dimengerti maksudnya? Kalau Roh Kudus menegur Anda melalui pihak ketiga, dengar dan perbaiki. Misalnya orang tua memarahi anaknya, menegur anaknya, ayo anak-anak, para anak muda, ikuti. Karena tanpa Anda ketahui, Roh Kudus memakai tangan orang tua untuk menegur Anda. Sama halnya dengan kami, gembala, pengerja. Kalau kadang-kadang ada jemaat yang menegur, kita terima, kita dengar. Amin. Karena itu untuk kebaikan kita. Nah, begitulah gambaran dari apa itu Roh Kudus. Next. Nah, kita juga harus menyadari ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebelum itu ya, terlalu cepat. Sebelumnya, oke. Bapa di surga, Dia memberikan atau pemberiannya adalah Tuhan itu, Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus, pemberiannya bagi kita ada Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus ini saya mencoba menjelaskan supaya kita mengerti. Ketika Anda menerima Roh Kudus akan memperlengkapi diri Anda dan saya di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada 3 garis besar yang diberikan. Pertama dalam Roma 12 6 ayat 8 nanti baca, yaitu 7 karunia pelayanan. Yang kedua, Ia memberikan 9 karunia roh. Dan yang ketiga, 9 buah roh. Saya nggak ada waktu untuk membahasnya. Saya hanya membuat garis besarnya saja ya. Oke, next. Saya akan khusus berbicara tentang karunia roh. Karena ini penting untuk pelayanan kita. Ini penting untuk kehidupan kita di dunia. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan 9 buah karunia roh ini. Apa saja? Ada 3 besar saya kelompokkan. Yang pertama, kelompok revelation gift. Karunia menubuatkan, mewahyukan. Itu terdiri dari karunia pengetahuan, hikmat, dan karunia membedakan mana roh yang baik, mana roh yang jahat. Kelompok kedua saya masukkan ke dalam power gift, karunia kuasa. Apakah saja itu? Karunia iman, karunia mukjizat, dan karunia kesembuhan. Dan yang terakhir kelompok ketiga adalah inspiration gift, karunia inspirasi yang terdiri dari karunia bahasa roh, karunia menafsirkan, karunia nubuat. Tuhan sediakan bagi kita semua, tapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tuhan akan menganugerahkan karunia-karunia ini
berdasarkan kemampuan kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan berlagak hebat, 9 buah karunia roh itu Anda akui, Anda miliki. Tidak mungkin Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa. Mungkin 1-2 oke lah. Mungkin Anda memiliki karunia nubuat 1, kemudian karunia bahasa roh. Sah-sah saja. Kalau Tuhan memberikan lebih, itu kasih karunia yang luar biasa. Tapi dalam doa saya mau mengajak kita, setiap pagi saya minta, Tuhan lawat hamba-Mu ini dengan karunia yang baru. Yang mengerti katakan amin. Kita minta itu enggak salah. Itu tergantung pada Tuhan mau memberikan atau tidak. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kenapa kita harus mengerti tentang Roh Kudus ini beserta karunia? Karena kita perlukan untuk berjalan dalam roh di dalam kehidupan kita ini. Dunia yang serba tidak aman, mungkin Anda baca bahwa tadi pagi Iran sudah menyerang Israel lagi. Anda bayangkan, gak selesai-selesai. Perang ini belum selesai, timbul yang ini. Belum selesai, timbul yang ini. Dan ini akan memancing Bapak Ibu. Percayalah bahwa Israel pasti menyerang kembali. Amerika dengan sekutunya, Inggris, Yordania, Inggris, Jerman, pasti menyerang Iran kembali. Nah, kita ini Indonesia mau bagaimana? Tidak ada cara lain. Kita harus berjalan dalam roh, minta tuntunan Tuhan. Apa artinya berjalan dalam roh? Berjalan dalam roh itu berbeda dengan hidup dalam roh. Hidup dalam roh belum tentu berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh pasti hidup dalam roh. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, bagaimana berjalan dalam roh? Secara sederhana saya coba memberikan pengertian. Yesus fokus hidup kita, Yesus fokus pengharapan kita, Yesus fokus penyembahan kita, Yesus fokus sumber segala sesuatu, Yesus fokus pemberitaan. Artinya, buka mata, tutup mata, tetap Yesus. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes! Jadi Bapak Ibu yang pengusaha atau siapa saja Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses dalam kehidupan ini, fokus kita hanya Tuhan. Jangan mendua, jangan mencari alternatif. Percayalah, Anda pasti akan kecewa. Sebelum saya tutup, karena sudah waktunya, next. Saya mau tanya, apa sih tujuan hidup kita? Ada yang bisa menjawab? Apa sih tujuan hidup kita? Atau apa rencana Tuhan bagi kita? Ayo, ada yang tahu? Pasti yang pertama, tujuan hidup kita adalah mengasihi Tuhan Yesus. Kata amin. Kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus taat akan firman-Nya. Dan yang ketiga, saya percaya ini semua keinginan kita. Kita mau sukses. Amin. Siapa yang tidak mau sukses dalam ruangan ini? Pasti tidak ada. Tapi sukses yang bagaimana? Nah, di dalam slide terakhir ini, saya terpaksa memakai bahasa Inggris supaya kita bisa mengerti. Sukses yang saya maksudkan adalah sukses menurut formula Alkitab. Formula yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita mencapai kesuksesan dengan memakai cara dunia. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, waduh Pak, kalau kita berusaha tidak menurut cara dunia tidak akan berhasil. Jawaban saya, ya dan juga tidak. Karena kalau Anda mau mencapai sukses dengan cara dunia, apa sih bedanya dengan orang dunia itu sendiri? Anda kan anak Tuhan, percaya? Ya, mari kita rubah paradigma kita. Nah, saya berikan sedikit tips ya. Growth itu artinya pertumbuhan. Mungkin Anda mengatakan, Pak Pendeta, perusahaan saya untung loh tahun ini. Tahun lalu juga untung. Tahun yang sebelumnya juga untung. Mungkin saya berikan contoh ya. Tahun ini 2021, saya untung 100 juta. Puji Tuhan, amin. Tahun kedua,
120 juta. Amin, amin, amin. Tahun ketiga 150 juta. Haleluya. Tetapi itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan yang sebenarnya adalah pertumbuhan ditambah etika Anda mencapai keuntungan tersebut. Amin. Pertumbuhan ditambah etika Anda mencapai pertumbuhan tersebut. Tentu etika Kristen ya Bapak Ibu ya. Itu sama dengan progres, kemajuan. Ikuti ya pelan-pelan ya supaya mengerti ya. Nah sesudah ada progres yang Anda capai dengan cara etika Kristen ditambah dengan penata layanan yang baik, stewardship, karena dalam pengertian prinsip Alkitabiah, harta yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita pakai, tapi kita penata layanan, ditata secara baik. Ditambah dengan humility. Humility artinya rendah hati, tidak sombong. Ditambah dengan satu, spiritual awakening yang kita pelajari 1-2 bulan yang lalu. Itu baru sama dengan sukses atau keberhasilan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda memperoleh keberhasilan demi keberhasilan tanpa etika bisnis, tanpa etika Kristen, tanpa penata layanan yang benar, tanpa merendahkan diri di depan Tuhan dan manusia, dan tanpa spiritual awakening atau spiritual growth, pertumbuhan rohani, maka sukses yang Anda peroleh itu tidak dipandang oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, yang spiritual awakening itu Anda mengandalkan Roh Kudus di dalam mencapai segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. 3 menit terakhir. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan keluarga kita? Memberkati keluarga kita dengan bergantung kepada Roh Kudus. Ada beberapa tips yang saya berikan. Yang pertama, kita harus berdoa minta lawatan Roh Kudus untuk keluarga kita. Bukan untuk Anda saja. Lawat. Kemudian juga menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Minta hidup kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus itu berkuasa Bapak Ibu. Minta kehidupan Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, tutup dengan kuasa darah Yesus. Dan yang paling penting, tolak segala roh-roh agamawi, penyesat
dan penipu. Nah, akhir hari ini Anda baru mendengar tentang istilah Kristen progresif. Hati-hati Bapak Ibu. Kelihatannya indah, tapi Anda teliti benar enggak? Pokoknya saya tidak mau berargumentasi. Yang saya ikuti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu saya ikuti. Kadang-kadang kita berpikir sulit juga ya. Minta tuntunan Roh Kudus. Apa sih artinya? Dan yang kemudian, taklukkan hati dan pikiran kepada Roh Kudus. Pokoknya Bapak Ibu, minta Roh Kudus menolong Anda. Enggak ada cara lain. Percayalah. Jangan percaya kepada hamba Tuhan yang tidak mementingkan Roh Kudus. Hati-hati. Karena Roh Kudus itu pribadi Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk roh yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Amin. Yang mau, mari sama-sama kita bagi ibadah. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan seluruh dan segala jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dan segala jalanku. Memuliakan nama-Mu. Musik saya. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu. Engkau genapi seluruh firman yang telah ditaburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat umat-Mu ya Tuhan, lawat umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Karena di dalam Roh Kudus ada kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan ada kebebasan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memakai seluruh umat-Mu. Wadah ini lebih luar biasa. Berkati gembala setempat Pak Andrew dan keluarga besar, Pak Edward dan keluarga besar, dan seluruh tim pelayanan, para diakon-diakones, pemain musik, WL singer, multimedia operator, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai pelayanan hamba, pelayanan mereka lebih luar biasa. Berkati juga pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau hikmat Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan perlindungan yang sempurna sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau membuat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati putra-putri mereka yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang bekerja. Engkau mengangkat mereka lebih tinggi melalui penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita dan kita arahkan tangan dan hati kita ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan sembari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan mendengarkan waktu sepekan yang akan ditampilkan di multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sesuai dengan Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Saat ini bersama saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam, siri fasad, rumah doa Jabu Bolon, rumah doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR Code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membawa persembahan buah sulung sebagai wujud ungkapan ucapan syukur serta respon kita atas penyediaan Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan sepanjang bulan April 2024 dengan memasukkan persembahan buah sulung ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mari hadir dalam seminar Spiritual Blessing dengan narasumber Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Prayitno, Bapak Pendeta Dr. Ahmad Kadri Arahap MTH, dan Bapak Dr. Robert Benediktus yang dilaksanakan 3 hari dimulai pada hari Selasa 16 sampai dengan 18 April 2024 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kami mengundang seluruh gembala dan pengerja untuk hadir bersama-sama. Seminar ini gratis
dan terbuka untuk umum. Doakan dan hadirilah bersama-sama Paskah Oikumene Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 17.30 WIB di GBI Rumah Persembahan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Ibadah ini terbuka untuk umum dan akan diadakan juga bakti sosial kesehatan pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 10 sampai dengan 15 WIB untuk pelayanan kesehatan secara gratis di GBI Rumah Persembahan, Jalan Jamin Ginting, kilometer 11,5, nomor 65 Medan. Bakti sosial ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu, mari ikut dalam training guru sekolah minggu dimulai hari Minggu tanggal 21 April 2024. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Christine di nomor berikut ini. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Akan dibuka kelas Kom seri 100 khusus Next Gen yang diadakan setiap hari Minggu pukul 17 sampai dengan 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kelas Kom ini dimulai tanggal 28 April 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini di hari dan jam kerja. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Yesus dalam wujud manusia adalah orang yang benar. Kita adalah orang yang dibenarkan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok family altar yang ada. Ibadah FA01 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Ewo di Jalan Tamrin nomor 3 jam 19 atau jam 7 malam. Ibadah FA02 GBI Stomotor dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April pada hari Jumat jam 18.30 bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dengan Bapak Ewa di nomor handphone 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Jemaat GBI Stoma Tower BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan agar dapat menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stoma Tower atau dapat di-scan di barcode di banner yang di depan. Jemaat yang rindu memberikan persembahan jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stoma Tower melalui media sosial YouTube GBI Stoma Tower. Jemaat dapat like, subscribe serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stoma Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, berakhirlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya bisa meletakkan amplopnya di tempat yang sudah disediakan di depan pintu. Dan buat ibadah kita di minggu depan di jam yang sama juga di 10.30. Dan sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Amin.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Kamu tak tetap, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia